Shalom, perkenalkan nama saya Daniel Santana Pangaribuan dari kelas C1D. Di sini saya akan menjelaskan program saya mengenai program hotel. Di sini saya menggunakan include IOStream dan juga include string. Saya menggunakan include string karena C++ tidak otomatis menyediakan tipe string. Maka menggunakan include string harus dipakai agar program mengenali dan bisa menggunakan string. Dan juga supaya C++ tahu cara menyimpan dan mengelola teks seperti nama, alamat, dan data tulisan lainnya. Oke, kita masuk ke data kamar. Di sini saya menggunakan string kode jenis. Kode jenisnya ada 3, yaitu C01, C02, dan C03. Selanjutnya string nama jenis. Jenis kamarnya adalah single, double, dan suite. Harga jenis 175.000 untuk single, 225.000 untuk double, dan 300.000 untuk suite. Selanjutnya data kamar hotel. Kode kamar, karena saya menggunakan 10 kamar, kode kamarnya dari R01 sampai dengan R010. Selanjutnya jenis kamar, saya menggunakan 4 untuk kamar single, 3 untuk kamar double, dan 3 untuk kamar suite. Untuk data booking diperlukan adalah KTP, nama, alamat, dan telepon. Dan selanjutnya setelah memenuhi atau mengisi, maka pemilihan kamar dan jenis kamar. Selanjutnya data penyewa atau yang ingin melakukan check-in. Yang diperlukan adalah KTP, alamat, nama, dan telepon. Selanjutnya mengisi kamar dan jenis kamar, dan lama menginap. History check out, nama, kamar, jenis. Selanjutnya di sini saya menggunakan fungsi void pause karena untuk menghentikan sementara jalannya program setelah suatu proses selesai dijalankan. Fungsi ini meminta pengguna menekan tombol enter sebelum kembali ke menu utama. Tujuan dari fungsi ini adalah agar pengguna memiliki waktu untuk membaca hasil output yang ditampilkan di layar, seperti pesan berhasil booking, hasil check out, atau laporan transaksi. Tanpa fungsi ini, tampilan akan langsung kembali ke menu dan output sulit dibaca. Fungsi ini bekerja dengan cara mengosongkan buffer input menggunakan chain inron dan menggunakan input enter menggunakan getLine. Selanjutnya program menu. Fungsi menu untuk menampilkan menu utama sistem hotel. Di dalam menu ini terdapat 8 pilihan yang mewakili seluruh fitur program. Menu yang ditampilkan antara lain: yang pertama, melihat jenis kamar, melihat status kamar, booking kamar, check-in, check-out, laporan transaksi, data penyewa, dan keluar dari program. Di sini pengguna diminta memasukkan angka sesuai pilihan menu. Nilai angka tersebut kemudian dikembalikan atau return ke fungsi main untuk menentukan fungsi mana yang akan dijalankan. Fungsi ini sangat penting karena menjadi penghubung utama antar pengguna dan sistem. Selanjutnya di sini saya menggunakan void tampil jenis.
saya menggunakan ini untuk menampilkan daftar jenis kamar hotel yang tersedia. Dalam fungsi ini, program menampilkan kode jenis kamar C02, C01, dan C03. Selanjutnya menampilkan nama jenis kamar, single, double, dan suite. Dan juga menampilkan harga per malam dari setiap jenis kamar. Data ditampilkan menggunakan perulangan atau for, sehingga semua data jenis kamar dapat ditampilkan secara otomatis tanpa menulis ulang kode. Fungsi ini bertujuan agar pengguna mengetahui pilihan kamar dan harga sebelum melakukan booking. Selanjutnya program saya, status kamar. Saya menggunakan void tampil status. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan kondisi seluruh kamar hotel secara lengkap. Untuk setiap kamar, program menampilkan kode kamar R01 sampai R010 dan juga kode jenis kamar dan status kamar. Status kamar ditentukan oleh nilai array status kamar. 0 untuk 0 untuk kamar kosong, 1 untuk kamar sedang terisi, 2 untuk kamar sudah di booking. Fungsi ini sangat penting karena membantu pengguna mengetahui ketersediaan kamar secara real time tanpa harus menebak atau mengecek satu persatu secara manual. Selanjutnya fungsi untuk mencari kamar kosong berdasarkan jenis. Fungsi ini digunakan untuk mencari kamar yang masih kosong berdasarkan jenis kamar tertentu. Cara kerja fungsi ini, program melakukan perulangan dari kamar pertama sampai terakhir. Kedua, mengecek apakah jenis kamar sesuai dengan input. Ketiga, mengecek apakah status kamar masih kosong. Keempat, jika ditemukan, fungsi mengembalikan indeks kamar tersebut. Jika tidak ada kamar yang sesuai, fungsi mengembalikan nilai -1. Nilai ini digunakan sebagai penanda bahwa kamar tidak tersedia. Fungsi ini sangat penting untuk proses booking. Selanjutnya, booking kamar, void booking. Fungsi ini digunakan untuk melakukan pemesanan kamar hotel. Alur kerja fungsi ini adalah: yang pertama, pengguna diminta memasukkan kode jenis kamar. Kedua, program memanggil fungsi cari kamar kosong untuk mencari kamar kosong. Jika tidak ada kamar kosong, program menampilkan pesan gagal. Jika kamar tersedia, kode kamar ditampilkan. Kelima, pengguna diminta mengisi data diri, nomor KTP, nama, alamat, dan nomor telepon. Keenam, data booking disimpan ke array booking. Ketujuh, status kamar diubah menjadi di booking. Selanjutnya, jumlah booking atau total booking bertambah. Dengan proses ini, kamar belum ditempati tapi sudah dipesan secara resmi. Fungsi cari booking string kamar. Fungsi cari booking digunakan untuk mencari data booking berdasarkan kode kamar. Fungsi ini bekerja dengan cara mengecek seluruh data booking, membandingkan kode kamar, mengembalikan indeks data booking yang cocok. Fungsi ini sangat penting saat proses check-in karena data booking harus dipindahkan ke data penyewa. Selanjutnya, void check-in.
Fungsi ini digunakan ketika tamu datang dan mulai menginap di hotel. Alur kerja fungsi ini: yang pertama, pengguna memasukkan kode kamar. Kedua, program mengecek apakah kamar ada. Ketiga, program mengecek apakah kamar sudah di booking. Keempat, jika belum di booking, proses dibatalkan. Jika valid, pengguna memasukkan lama menginap. Keenam, data booking dipindahkan ke data penyewa. 7, data booking dihapus dari daftar booking. 8, status kamar diubah menjadi terisi. Dengan cara ini, data booking dan penyewa tidak tercampur dan sistem tetap rapi. Selanjutnya, void checkout. Fungsi checkout digunakan saat tamu selesai menginap dan akan keluar dari hotel. Alur kerja fungsi ini: yang pertama, pengguna memasukkan kode kamar. Kedua, program mengecek apakah kamar sedang terisi. Ketiga, program mencari data penyewa. Keempat, program menentukan harga berdasarkan jenis kamar. Kelima, total biaya dihitung dari harga kamar kali lama menginap. Keenam, data penyewa dipindahkan ke histori transaksi. 7, data penyewa dihapus. 8, status kamar diubah menjadi kosong. 9, total pembayaran ditampilkan. Selanjutnya, void laporan transaksi. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan riwayat transaksi checkout. Data yang ditampilkan meliputi nama tamu, kode kamar, lama menginap, total pembayaran. Fungsi ini berguna untuk administrasi hotel, rekap transaksi, evaluasi pendapatan. Selanjutnya, data penyewa. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan tamu yang sedang menginap. Jika tidak ada penyewa, maka program menampilkan pesan tidak ada penyewa. Jika ada, program menampilkan nama tamu, kode kamar, lama menginap. Menu ini membantu mengetahui kondisi hotel saat ini. Selanjutnya, fungsi main. Fungsi ini adalah pusat pengendali program. Di dalam fungsi ini, program menjalankan menu secara berulang menggunakan while atau true. Pilihan menu menentukan fungsi yang dipanggil. Program hanya berhenti jika pengguna memilih menu keluar. Fungsi ini memastikan seluruh sistem berjalan struktur, berurutan, dan stabil. Dan coba kita jalankan bagaimana programnya berjalan.